Lanjut ke soal berikutnya, ke part 4 dari probabilitas khusus. Lain tentang transformasi Lorentz ya. Jadi itu adalah jenis transformasi yang lebih umum daripada kontraksi panjang dan dilasi waktu yang udah dipelajari sebelum-sebelumnya. Jadi di sini kita lihat soalnya pada suatu perang bintang, ini fiktif ya. Ada planet A dan B diserang dengan bom planet yang berbeda. Jarak antara dua planet ini sekian untuk kerangka kedua planet. Menurut salah satu stasiun di luar angkasa di kerangka ini, ya, jadi di kerangka yang sama, selama waktu kejadiannya itu, selama waktu dua ledakan di planet tersebut itu 5,5 detik. Dan planet A lebih dahulu dibom, kemudian baru planet B. Nah, salah satu pesawat tempur lagi melaju dari planet A ke menuju planet B, kecepatannya sekian. Di sini nanti disuruh cari menurut pesawat tempur nanti berapa ya selama waktu ledakannya. Jarak dua ledakannya berapa, kayak gitu. Oke, kita lihat dulu. Ilustrasinya jadi kayak gini kira-kira ya. Jadi ini planet misalnya yang biru planet A, yang hijau planet B. Nah, kita gambarkan ini di sumbu X ya, jadi sumbu X positif ke arah planet B di sini. Nah, kita lihat pesawat melaju ke arah planet B dari A ke B, jadi ke X positif ya. Nah, untuk pengajakan yang A, kita perlu rumusan yang lebih umum namanya transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz. Jadi ini menghubungkan antara besar-besaran di dua kerangka yang berbeda dengan kecepatan yang berbeda. Konsepnya kira-kira seperti ini ya. Jadi penggambarannya nih, kita punya di sini ada dua kerangka, ada kerangka S sama kerangka S aksen. Yang kerangka S itu kita anggap diam, kerangka S aksennya lagi gerak dengan kecepatan V terhadap S. Jadi ada gerak relatif antara kedua kerangka ini. S aksen bergerak dengan kecepatan V terhadap S. Menggerakkannya kita spesifik ke sumbu X aja. Sumbu yang lainnya nggak ada gerakan ya. Nah, dari sini perumusannya adalah seperti ini. Jadi kalau S aksen, kita punya kejadian gitu ya, kita punya kejadian, suatu kejadian itu punya letak dan punya waktu kejadiannya. Jadi ada letaknya di mana dan kapan terjadinya gitu. Hubungan keduanya lagi nih. Kalau di X aksen itu nanti gini rumusnya. X-nya sama dengan gamma X min VT dan T aksennya waktu menurut kerangka T, kerangka S aksen itu adalah gamma T min Px per C kuadrat. Ya. Ini yang pertama. Ini dari X dan T ke X aksen ya. Dari S ke S aksen. Kalau dibalik dari S aksen ke S, ini jadinya kayak gini. X sama dengan gamma S aksen plus V T aksen. Ya, kemudian kalau T-nya itu nanti jadinya gamma T aksen ya plus V X aksen per C kuadrat. Nah, gini. Nah, formasi Lorentz hubungan antara X aksen, T aksen, X dan T gitu. Jadi posisi X menurut S dan S aksen itu beda. Posisi kejadiannya beda dan waktu kejadian juga beda. Menurut si S itu T, menurut S aksen itu T aksen. Itu beda. Ini lebih umum daripada kontraksi panjang dan dilasi waktu. Y dan Z-nya gimana? Mereka sama. Karena nggak ada gerak relatif di kedua sumbunya. Jadi ini sama, Y sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Nah, kira-kira seperti ini. Ini transformasi Lorentz yang harus kita pakai nanti ya. Kira-kira seperti ini. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Kita disuruh cari berapa selang waktu ledakan kedua planet menurut si pesawat. Dan berapa jarak kedua planet menurut pesawat, istilahnya kayak gitu. Jadi di sini kita bikin ya kerangka S itu jadi si planet A dan B. Planet A dan B. Kemudian yang bergeraknya kan si pesawat, jadi ini S aksen. S aksennya adalah pesawat tempurnya. Kita bikin konvensi seperti itu. Kita pengen cari ini dulu nih. Kita pengen cari berapa jarak kedua ledakannya. Jarak kedua ledakannya. Jadi menurut S ya, menurut planet ya, itu kedua ledakan terjadi di jarak sekian nih. 420.800 km. Jarak antara dua planet ini. Ya, tidak lain adalah jarak antara dua planet ini. Menurut S delta X ya. Jadi di sini ada dua kejadian ya, dua kejadian. Kejadian pertama adalah A dibom, kejadian kedua B dibom. Jadi jarak antara kedua kejadian itu adalah XB dikurang XA gitu. Lebih presisinya seperti itu. XB dikurang XA. XB min XA-nya adalah ini 420.800 km gitu. Menurut S jadi ya, menurut S kedua ledakan, kedua kejadian terjadi di jarak sekian. Dan selisih waktunya delta T-nya TB diledakin dikurang TA diledakin. Karena A lebih dulu dibom kan, jadi delta T-nya jadi positif 5,5 second. Nah, kita bikin kayak gini nih konversinya. Jadi yang B dikurang yang A, itu delta.
Jadi kalau pengen cari variabel ini menurut S-aksen, gunakan rumus ini tapi pakai delta. Jadi rumusnya ini kan ya, tambahin delta. Cukup gitu aja. Delta X aksen sama dengan gamma, ini sih delta X dikurang V delta T. Gitu. Nah, jadi dia di sini kita akan mengukur jarak kedua planet, jarak kedua ledakan tersebut menurut si pesawat tempur. Ini hasilnya kalau kita masukin ya, semuanya ini. Delta X kan sekian, delta T sekian, dan V, kalau V itu sama 0,23C itu V-nya. Nah, nanti ini dapat rumus, nanti dapat angka 42.440 km. Ini jawaban kita. Menurut S-aksen jarak kedua ledakan atau jarak kedua planetnya adalah seperti ini. Menurut pesawat tempur. Jangan lupa ya, kalau gamma, kalian lupa, gamma itu 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya, kalau kalian lupa. Oke. Jadi ini jarak keduanya ya. Sekarang kita pengen tahu berapa selang waktu kedua planet terhantam bom. Jadi selang waktu kedua ledakan terjadi menurut si pesawat. Lagi ya, jadi menurut S-aksen, berarti kita cari delta T aksen sekarang. Pakai rumus ini nih, delta T aksen berarti yang ini ya. Tapi kita ganti dengan delta semuanya. Delta T aksen sama dengan gamma kali delta T dikurang V delta X per C kuadrat. Oke ya. Ini kita masukin angka-angkanya. Delta T-nya ada nih, 5,5 detik. Kemudian ini semuanya ada ya, tinggal dimasukin. Nanti kita akan dapat sekian. 5,32 second. Jadi ini selama waktu kejadian dua ledakan menurut si pesawat tempur. Ya, lebih pendek jadi. Jadi menurut si pesawat tempur, kedua ledakan jadi lebih dekat ya dibandingkan dengan yang ini dan lebih cepat. Jarak selang antara dua ledakannya lebih cepat. Gitu. Jadi cukup mudah ya, karena tinggal substitusi angka-angkanya aja. Sekarang kita masuk ke B. Yang B adalah tentukan kecepatan yang harus dimiliki pesawat supaya ledakannya terjadi bersamaan. Kalau terjadi bersamaan, kita pengen delta T-nya 0. Gitu ya. Terjadi bersamaan atau simultan, barengan. Ledakan A, ledakan B menurut pesawat pengennya barengan. Oh, berarti haruslah delta T aksen kita ini sama dengan 0. Begitu. Karena pengennya barengan. Oke, jadi kan masukin lagi ke rumus yang ini ya. Jadi kalau kayak gini kita pengen gini kan, berarti 0 sama dengan gamma di delta T dikurang delta X per C kuadrat. Kita pengen kayak gini berarti kan ya. Delta T aksennya yang ini ya, pakai rumus yang ini nih. Gamma dikali delta T minus delta X per C kuadratnya pengennya 0. Artinya apa? Artinya harus begini belum berarti. Delta T kita harusnya sama dengan V delta X per C kuadrat gitu kan ya. Jadi yang dalam kurungnya harus 0. Alias V kita harusnya begini, C kuadrat delta T per delta X. Nah harus begini nih V-nya. C kuadrat delta T per delta X. Angka-angkanya udah ada nih ya. Kita masukin. Ini kita akan dapat V-nya sekian. V-nya sama dengan 1,176 kali 10 pangkat 9 meter per second. Nah, ini lebih besar daripada kecepatan cahaya. Ya, V ini lebih gede daripada kecepatan cahaya. Jadi mungkin nggak? Mungkin nggak? Ya jawabannya mungkin aja. Jadi sebenarnya Einstein nggak pernah ngelarang laju nggak boleh lebih cepat daripada cahaya. Tapi sejauh pengalaman sampai sekarang belum pernah ada kita menciptakan barang atau partikel gerakannya sampai melebihi cahaya. Gitu. Jadi mungkin ini pertanyaannya, mungkin jawabannya tanya kali ya. Mungkin bisa dijawab di masa depan atau kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti kalau pengen seperti ini secara matematis, V-nya harus melebihi cahaya. Baru nanti kedua ledakan di dua planet tersebut terjadi barengan. Seperti itulah kira-kira jawaban sekarang ya. Oke, sekian untuk soal kali ini. Semoga ini membantu kalian sangat banyak dalam relativitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.